Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Warai Daldinata dengan NIM 2010-7382 akan membuat UTS kemudi rem dan suspensi. Nomor 1. Tuliskan prinsip kerja, nama, fungsi komponen, cara kerja, dan jenis tipe serta analis gangguan beserta langkah-langkah memperbaikinya pada sistem kemudi lengkapi dengan gambarnya. Komponen dan fungsi. 1. Steering wheel untuk membuat kemudi dalam pembelokan kendaraan. 2. Steering manshaft untuk membungkam atau sebagai tempat roda kemudi dengan steering gear. 3. Steering gear housing tempat meletakkan power steering dan pinion gear. 4. Steering linkage untuk melanjutkan tenaga gerak dari steering gear kepada depan jadi penyambung di antara steering gear ke roda depan. Jenis sistem kemudi. 1. Tipe reciprocating bolt. Cara kerjanya adalah pada saat roda kemudi diputar oleh pengemudi, maka putaran dari roda kemudi diteruskan ke roda melalui steering column, steering gear, dan steering linkage. 2. Tipe rack and pinion. Cara kerjanya adalah pada saat roda kemudi diputar, maka tenaga putar yang dihasilkan akan diteruskan ke steering column. Tenaga putar ini akan diubah menjadi gerakan kiri dan kanan oleh batang rack. Gerakan batang rek akan diteruskan ke roda untuk mengubah arah roda. Selain itu, pada posisi lain akan menarik roda satunya sehingga keduanya roda pada kondisi sama. 4. Tipe electric power steering. Pada saat roda kemudi digerakkan, maka sensor akan mendeteksi seberapa cepat dan seberapa jauh roda diputar. Hasil ini akan diteruskan ke kontrol modul yang akan diolah oleh kontrol modul dan diteruskan ke motor listrik sehingga listrik akan bekerja sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pengemudi. Analis gangguan dan langkah perbaikannya. 1. EPS menyala atau tidak berfungsi. Cara perbaikannya adalah mengganti modul EPS. 2. Berbunyi tidak normal ketika melewati jalan tidak rata. Cara memperbaikinya adalah membersihkan kotoran PWA sistem rack steering. Nomor 2. Tuliskan nama, definisi, dan fungsi komponen utama serta analis gangguan beserta langkah perbaikan pada sistem front wheel alignment lengkapi dengan gambarnya. Komponen dan fungsi. 1. Camber untuk meningkatkan stabilitas dan handling pada kendaraan. 2. Caster untuk membantu kontrol kemudi dan membantu roda depan untuk kembali ke posisi. 3. Top angel sebagai penghilang daya dorong camber dan meningkatkan daya pengereman. 4. Steering axis meringankan kemudi, mengurangi kemudi salah satu sisi. 5. Turning radius untuk memudahkan kendaraan berbelok. Analis gangguan beserta memperbaikinya. 1. Ban mobil aus sebelah. Cara memperbaikinya adalah cek ban mobil lurus atau tidak. 2. Jika ban mobil tidak lurus, lakukan sporing dan bearing sesuai spesifikasi mobil. Nomor 3. Tuliskan nama dan fungsi komponen, cara kerja, dan jenis serta analis gangguan serta langkah perbaikan pada sistem rem parkir. Komponen dan fungsi. 1. Tuas rem untuk menarik rem parkir. 2. Lock nut mekanisme pengunci tuas rem. 3. Adjuster server tempat tumpuan kumpas rem dan penyetel ketinggian dari rem parkir. 4. Parkir brake stroke spring penghubung yang menghubungkan pergerak park brake lever dengan kompas rem leading. 5. Parking brake kabel meneruskan gaya tarik tuas ke tromol rem. 6. Brake shoes bidang gesekan yang menyentuh tromol rem agar tidak bergerak. Nomor 4. Tuliskan prinsip kerja, jenis, nama komponen, dan fungsi, cara kerja, dan analis gangguan beserta langkah perbaikinya pada sistem rem hidrolik lengkapi dengan gambar. Prinsip kerja. Gaya yang diterapkan pada satu titik ditransmisikan ke titik lain melalui cairan yang tidak dapat dimanfaatkan. Komponen dan fungsi. Pedal rem, fungsinya memasukkan daya tekan yang diberikan. 2. Master cylinder mengubah gerakan mekanik menjadi hidrolik. 3. Reservoir tank untuk menyimpan cadangan rem minyak. 4. Pipa hidrolik sebagai saluran mengalirnya minyak rem atau fluida. 5. Kaliper mengubah kembali energi pada tekanan fluida ke bentuk gerakan mekanis. Cara kerja yaitu rem hidrolik bekerja ketika pedal rem terinjak. Tuas pedal rem terhubung langsung dengan piston di dalam master silinder sehingga pada saat pedal rem terinjak maka fluida akan mengalir melalui pipa hidrolik sehingga akan mendorong piston yang ada di master silinder keluar dan terjadinya pengereman. Analis gangguan dan memperbaikinya. 1. Kekurangan minyak rem drastis. Cara memperbaikinya yaitu mengecek kondisi selang pipa, mengecek kondisi silnya. 3. Jika terjadi kebocoran, lakukan penggantian selang atau silnya.
Nomor 5. Jelaskan cara kerja sistem penyetelan rem otomatis tipe 1, 2, dan 3. Penyetelan rem otomatis tipe 1, 2, dan 3 dengan menggunakan prosedur pembalik seal yang terdapat pada silinder roda. Prosedur setelah otomatis yaitu piston seal tipe adjusting mechanism. Nomor 6. Tulis cara kerja, komponen, serta analis kerusakan beserta langkah perbaikannya pada rem ABS. Cara kerja. Rem ABS bekerja pada saat mobil mulai bergerak yang ditandai dengan masuknya beberapa input. Sensor akan mendeteksi putaran roda. Cara sensor mendeteksi putaran roda yaitu dengan perputaran garis gaya magnet. Sensor akan mengirim arus signal dari masing-masing roda. Sinyal ini akan masuk ke dalam controller untuk diolah bersama sensor lainnya. 2 komponen, 1 sensor wheel speed sensor, 2 sensor brake fluid sensor, 3 sentrolel ABS, 4 aktuator. Analisis kerusakan dan perbaikan yaitu 1 indikator ABS menyala, perbaikan 1 mengecek kabel sensor, 2 mengecek minyak rem, 3 menggunakan alat sentral agar dapat mengetahui kerusakan pada sistem rem ABS, 4 memperbaiki atau mengganti komponen sesuai kerusakan. Nomor 7. Tuliskan nama dan fungsi komponen atau jenis tipe, cara kerja dan rem tromol beserta langkah perbaikannya lengkap dengan gambar. Komponen dan fungsi: 1 backing plate, rangka dan pelindung komponen rem tromol. 2 master cylinder, mengubah tekanan fluida menjadi mekanis. 3 brake shoes, tempat meletakkan brake pad. 4 brake rods, penekan pada bagian tromol. 5 return spring, pegas mengembali. 6 brake shoes adjuster, penyetel celah kampas rem dengan tromol. 7 drum brakes, yaitu media gesek. 8 parking brake, untuk membuat mobil berhenti pada saat parkir. 9 brake shoes holder, menunjang RPM tromol. Jenis rem tromol: 1 leading and trailing shoes, saat piston bekerja akan mendorong 2 sepatu rem ke arah berlawanan. 2 single leading shoes, yaitu saat pedal rem diinjak, tas penggerak rem akan menggerakkan cam pada ujung sepatu rem. 3 uniservo, saat pedal rem diinjak maka akan ada tekanan hidrolis dari master silinder menuju setir roda. Langkah perbaikan dan analisis kerusakan: 1 rem tromol macet, cara perbaikan yaitu dongkrak mobil. 2 lepas bagian penutup rem tromol. 3 putar roda penyetel rem tromol. 4 cek skrup penahan. 5 lakukan penyetelan sampai rem tromol tidak macet.